Adonai Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran sabdamu yang kudus. Mari Tuhan kuduskan dan sucikan hati kami, pikiran dan jiwa kami, supaya kami layak untuk berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut sabdamu. Haleluya. Bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Ya. Tayangan tadi itu setelah 2 tahun kita COVID dan tahun lalu ada undangan, saya rindu sekali untuk hadir karena memang itu yang Tuhan taruh dan saya berharap kita semua Tuhan taruh untuk hati misi, itulah hati Bapa, sehingga semakin banyak orang boleh diselamatkan karena percaya kepada Yesus lewat pemberitaan saudara dan saya. Baik, pagi ini saya tidak ingin bicara mengkritisi mereka, tapi ingin mengkritisi ke dalam supaya kita menjadi orang percaya yang benar-benar hidup mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan. Mari buka Alkitab kita, Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 7. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah dapat kita akan baca bersautan. Saya ayat pertama, jemaat yang ada di ruangan maupun yang ada di rumah. Ayat kedua, dan yang di rumah jangan terlalu lama di rumah juga. Gitu. Sebab musibah datang tidak hanya yang di jalan, yang di rumah juga dia bisa datangi. Jadi ada waktunya kita berdiam diri, ada waktunya kita juga hadir untuk sama-sama bersekutu. Mari kita baca bergantian. Saya ayat pertama, jemaat yang di ruangan dan di rumah juga, ayat kedua sampai ayat ke-7. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah Kain dan Habel, di sana ada sebuah peristiwa yang pertama kali terjadi di dalam Alkitab di muka bumi, yaitu pembunuhan untuk pertama kali.
Dan diawali dengan pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden yang menandakan kematian rohani bagi manusia. Dan disitulah diawali. Dan ternyata hati yang menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang utama di tengah-tengah hidup ini, di mana hati tempat Tuhan bernaung, yang kemudian telah rusak oleh karena kejahatan manusia. Mari kita hati-hati juga. Kita melihat supaya dalam perjalanan hidup ada hal yang sangat prinsip dalam hidup ini, yaitu hati supaya kita tetap berkenan. Mari kita belajar. Jadi hari ini biasanya saya mengkritisi ke mereka hal-hal yang tidak tepat apa yang mereka pahami. Tapi hari ini saya ingin kita mengkritisi ke dalam supaya kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengerti di dalam Tuhan. Di ayat 2 dia katakan di sana, Watosef ladet et ahi et Havel. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain. Dan banyak orang menafsirkan ini adalah apa itu? Lahir bersama, apa namanya itu? Kembar. Tapi kata Watosef ladet artinya dan ia menambahkan. Jadi setelah Kain baru Habel. Jadi tidak merujuk kepada kembar. Sebab kata Watosef kemudian setelah baru menyusul yang satu. Habel namanya. Dikisahkan, dituliskan oleh Musa, betapa hebatnya Alkitab ini. Musa itu dengan Adam ribuan tahun. Tapi dengan penuntunan Roh Kudus, Musa bisa menulis sesuatu yang tidak mungkin salah. Sesuatu yang tidak mungkin keliru. Makanya berulang-ulang, jangan pernah kita ragukan Alkitab ini sebagai firman Tuhan. Amin. Ya. Kita harus yakin betul-betul. Terserah orang memutarbalikkan Alkitab, menafsirkan, bahkan memaknai sesuatu yang tidak tepat, silakan. Tapi kita tidak boleh pernah meragukan sedikit pun. Amin. Itu harus betul-betul tertanam kepada kita. Karena banyak pengajaran. Ada yang mirip-mirip. Lalu ada menganggap ini sudah tidak original. Tapi kita harus yakin kalau kita tidak bisa jawab, bukan berarti Alkitab kita ini yang kurang. Kita yang terbatas untuk memahami. Karena itu mari orang percaya juga, engkau harus tekun baca Alkitab. Jangan nanti mati baru taruh Alkitab di peti. Hidup saja dia tidak baca, apalagi mati. Coba orang jangan hidup saja nipu, mati pun masih nipu Tuhan. Alkitab itu untuk orang hidup. Selagi engkau hidup, baca. Baca sungguh-sungguh. Jangan sampai orang lain lebih banyak baca daripada kita. Mari kita lihat. Musa tulis di sana. Habel menjadi gembala Roetson. Jadi dia mengembala. Itulah apa yang dia kerjakan. Sedangkan kakaknya menjadi Ofed Adama. Adama itu tanah. Ofed itu pertanian. Jadi dia menjadi petani. Jadi Kain petani, Habel pengembala. Dua-dua pekerjaannya baik. Tidak ada yang salah dengan pekerjaannya. Dua-dua baik. Dua-dua baik. Karena pastilah Adam dan Hawa biasa mempersembahkan korban. Sehingga itu menjadi sesuatu yang memang keluarga ini lakukan. Lalu Kain dan Habel datang mempersembahkan. Mereka berdua pasti menerima ajaran yang sama dari ayahnya. Datang mereka mempersembahkan.
Tapi dalam kisah ini apa yang terjadi? Dua-dua kerjanya benar. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang. Dua-dua mempersembahkan kepada Tuhan sesuai dengan hasil pekerjaannya. Tidak ada yang salah. Tapi ternyata yang terjadi dalam kisah ini, ayat 4 dikatakan Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Lalu ayat 5, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkan, tidak diterima Tuhan. Kenapa? Apa yang salah? Dua-dua datang beribadah kepada Tuhan, melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Adam dan Hawa. Dua-dua mempersembahkan sesuatu yang memang hasil mereka masing-masing. Tapi kenapa Tuhan tolak yang satu? Tuhan menolak yang lain. Coba, mari kita pikir. Banyak orang berspekulasi berpikir, oh jangan-jangan karena Habel itu mempersembahkan lemak. Persembahan yang tambun. Domba yang sehat. Itu yang berkenan. Sedangkan Kain hasil pertanian lebih rendah. Tidak seperti itu. Bukan itu. Mari kita lihat. Jadi bukan karena kita datang Tuhan lihat persembahan besar yang kecil. Tidak juga, tapi jangan juga kasih kecil walaupun bisa beri yang besar. Keterlaluan juga itu. Tapi bukan itu. Mari kita lihat hal yang sangat substansi. Ayat 4b. Mari kita lihat. Kita lihat ini. Waisah. Tuhan Adonai Waisah. Tuhan mengindahkan. Kata mengindahkan itu menggunakan kata Waisah. Artinya dia menatap. Dia memperhatikan. Dia melihat. Baru dituliskan Habel. Jadi yang Tuhan lihat lebih dulu bukan persembahan yang dibawa. Tapi Habelnya. Tuhan perhatikan orangnya. Tuhan lihat. Tuhan memperhatikan. Tuhan menatap orangnya. Bukan persembahannya. Orangnya dulu yang Tuhan lihat. Baru persembahannya. Kita pernah lihat di cerita di Alkitab. Yang janda miskin itu kan. Dia bawa. Yang memang mungkin hanya untuk digunakan buat ya. Sisa harinya dia makan itu. Selebihnya tidak tahu makan apa. Ilustrasi itu dia berikan. Tapi dia berikan bukan tangannya yang memberi. Hatinya. Hatinya yang mendorong untuk dia memberi kepada Tuhan. Dan Tuhan Waisah. Tuhan melihat. Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhitungkan. Baru persembahan itu. Ayat 5b. Tetapi Kain. Kemudian korban persembahannya tidak diindahkan. Jadi baik Kain, baik Habel yang Tuhan lihat itu hatinya yang memberi, sikap hati. Jadi Kain dan Habel bukan persembahan yang keliru, bukan. Masing-masing sudah memberi yang terbaik. Tapi waktu Waisah Adonai, Tuhan memperhatikan orangnya. Justru Tuhan tidak mendapatkan ada sikap hati yang benar dalam diri Kain. Hati-hati itu. Boleh jadi engkau memberikan miliaran. Dan itu baik untuk pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan melihat hatimu.
Waisa. Hati, jaga hati kita. Sehingga ayat dipertegas oleh Tuhan lagi. Ayat 5a. Lalu Kain menjadi sangat panas. Wayikhar lekain meot itu sangat. Membara. Bukan cuma marah, dia membara. Begitu dia benci. Dia pikir apa yang salah? Dia pikir Tuhan menilai semata-mata pemberian itu. Tapi yang Tuhan lihat hati. Sama dengan kita ke gereja. Tuhan lihat kita apanya? Hatimu. Apakah engkau datang hanya tubuhmu yang datang, tapi hatimu tidak melekat kepada Tuhan? Mari kita koreksi. Supaya ketika kita tahu, ketika hati melekat kepada Tuhan, apapun dalam perjalanan hidup, ada yang Tuhan jawab, ada yang belum Tuhan jawab, ada pergumulan, ada tantangan, engkau tidak akan kecewa dengan Tuhan. Karena hatimu melekat dengan Tuhan. Waisa. Dia memperhatikan. Boleh jadi gembala senang lihat jemaat hadir. Tapi gembala tidak tahu hati jemaat. Tuhan yang tahu. Tuhan yang memperhatikan. Tuhan yang lihat. Karena hatinya tidak berkenan kepada Tuhan. Otomatis apa yang dia persembahkan itu pun tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan pertegas. Tuhan buka. Tuhan singkapkan itu. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Hari jemaat Tuhan, jaga hatimu. Supaya hatimu layak dan berkenan kepada Tuhan. Apa yang terjadi ketika hati Kain sangat panas. Wayikhar. Dia terekspresi. Kelihatan dari wajahnya. Sehingga ayat 5, mari kita lihat 5 dan 6. Dan mukanya muram. Muram napal. Wayiblu, mukanya muram. Kata muram itu dalam kata napal artinya jatuh. Gagal. Kalah dari orang yang panas hatinya. Orang yang panas hatinya, yang marah, yang murka, sesungguhnya engkau telah kalah dalam menjalani hidup dan tantangan hidup. Jaga hatimu untuk menghadapi sesuatu. Itu sebabnya Tuhan ingatkan Kain. Sebelum Kain dikuasai oleh panas hatinya, Tuhan sudah ingatkan. Mari ayat 6 kita baca sama-sama. Mari kita baca. 3, 2, 1. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukanya Coba kita lihat Amsal 20 ayat 3. Kita lihat di sana. Amsal 20 ayat 3. Amsal 20. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Kita baca keras. Supaya ketika hatimu tidak berkenan, kita bisa menyadari itu. Amsal 20 ayat 3. 3, 2, 1. Ayat 30. Kita sekali baca 3, 2, Amsal 20 ayat 3. 3, 2, 1. Jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh, apa? Tuh. Jadi ingat-ingat saja. Ketika kita mau marah, mau murka, Amsal bilang di sana, hanya orang bodoh yang membiarkan amarahnya. Jadi kalau ketika kita mau marah, kita tahu oh ya
Orang bodoh yang marah, yang meluap di sana. Ayat 7, kita kembali ayat 7. Mari kita lihat. Ayat 7. Kembali ke Kejadian, pembacaan semula. 3, 2, 1. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Lanjut. Tuhan sudah ingatkan kepada Kain ketika dia marah. Bukankah firman selalu ingatkan kepada kita? Tapi Kain tidak mengindahkan apa yang Tuhan katakan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kalau hatimu tidak bersih, hatimu tidak marah, pastilah nampak. Kita tidak bisa sembunyikan ketika kegelisahan, amarah dalam hati. Pasti nampak dalam wajah. Itu sebabnya Tuhan ingatkan. Justru ketika murkamu, hatimu penuh dengan kejahatan, hatimu penuh dengan amarah. Ada target loh. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Karena ia sangat menggoda. Daya tarik rasa marah itu memang enak. Makanya orang kita, apalagi orang Sumatera kan, kalau dia tidak meluapkan marahnya, kayaknya tidak lega. Lega ketika dia marah, dia habis-habisan dia ucapkan dengan emosinya, hatinya sudah penuh dengan kotoran, baru dia rasa lega. Padahal firman Tuhan sudah ingatkan di situ. Jangan sebab dosa sudah mengintip. Itu sebabnya dia katakan di sana, tetapi engkau harus berkuasa. Weata timsal bo. Kata berkuasa dari kata masal. Artinya engkau mampu mengatur, menguasai, memerintah atas hatimu. Jadi bisa. Mari jemaat Tuhan. Supaya hati kita selalu dijaga. Jangan penuh dengan iri hati. Penuh dengan amarah. Penuh dengan kebencian. Tuhan bilang engkau sanggup menguasai hatimu. Dengan apa? Roh yang ada pada kita. Amin. Roh Kudus itu yang memampukan ketika kita mau marah, kita mau murka, kita mau benci. Roh Kudus mampukan supaya kita, oh ya, aku bisa menahan amarahku. Jadi setiap kali kita mau marah, ingat, engkau mampu untuk menahan itu. Memang berat. Sebab lebih enak kalau marah orang daripada mengampuni. Lebih enak meluapkan rasa marah dan benci itu. Daripada seolah-olah kita mau menahan. Sepertinya kalah. Tapi justru firman Tuhan katakan. Ketika wayiblu napal. Ketika engkau murka. Engkau muram. Engkau marah. Sesungguhnya engkau telah gagal. Engkau telah gagal. Menghadapi perjalanan hidup ini. Itu sebabnya kita diberikan hati. Supaya kita mampu menguasai hati kita sendiri. Mari coba Tuhan. Kita belajar. Kita menguasai itu. Ayat 8 kita lihat di sana. Ayat 8 kita baca. 3, 2, 1. Kata Kain kepada Habel apa? Mereka ada di padang. Lanjut. Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu. Lalu membunuh dia. Ayat 9. 3, 2, 1. Firman Tuhan kepada Kain. Di mana Habel adikmu itu? Tuhan sudah ingatkan. Kuasai hatimu. Tapi Kain tidak mengindahkan. Justru Kain melakukan yang fatal.
Akhirnya dia bunuh Habel. Coba lihat. Lihat zaman sekarang, orang sudah tidak punya hati nurani. Orang bunuh orang seperti biasa, orang membenci seperti kebanggaan, orang iri hati seperti sesuatu yang istimewa. Orang tidak lagi memiliki hati, sikap hati yang berkenan kepada Tuhan. Tapi pagi ini Tuhan bilang engkau harus menguasai hatimu supaya tidak masuk dalam perangkap dosa yang membuahkan kedendaman yang luar biasa dan akhirnya Kain bisa bunuh adiknya. Padahal belum ada contoh. Tidak ada contoh sebelumnya untuk Kain mempraktekkan apa yang dia lihat. Ketika hatimu sudah rusak, hatimu penuh dengan kejahatan, maka seluruh kehidupanmu pasti melahirkan kejahatan. Kain lakukan itu. Dia bunuh. Tapi Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Ayat 9 Tuhan bilang, di mana Habel? Hasomer ahi anohi. Aku tidak tahu apakah aku penjaga. Coba. Manusia itu kalau hatinya sudah penuh kejahatan, Tuhan pun dia berani untuk membohongi. Padahal Tuhan tanya, di mana adikmu? Emang aku penjaga adikku kah Tuhan? Jawaban Kain kepadanya justru membuktikan ketidakjujuran. Karena hati Kain sudah berlumuran kejahatan. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Anda bisa bohongi orang, bisa bohongi pendeta sekalipun. Tetapi Tuhan tidak mungkin. Sebab kemahatauan Tuhan sekaligus berbicara kemahaadilan Tuhan. Tuhan Maha tahu sekaligus kemahaadilan Tuhan dinyatakan. Mari kita lihat ayat 10. 3, 2, 1. Firman-Nya apa? Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka jadi orang percaya, yakinilah bahwa keadilan Tuhan selalu berdiri di atas orang yang tertindas. Bahkan Habel yang sudah mati pun darahnya berseru kepada Tuhan. Coba lihat. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Bahkan kejahatan hati Kain. Ayat 11. Mari kita baca ya. Kita baca 3, 2, 1. Maka sekarang apa? Terkutuklah engkau. Ayat 12. Ayat 13. Hukumanku itu lebih besar dari apa yang dapat aku. Kejahatan hati Kain justru menjadi keadilan bagi Habel. Mari kita belajar supaya hati kita selalu berkenan kepada Tuhan. Ayat 14, mari kita baca. 3, 2, 1. Tentulah aku akan membunuh engkau. Kain menyadari. Sehingga hukuman Tuhan, keadilan Tuhan dia tegakkan kepada Kain. Karena hati Kain penuh dengan kejahatan. Sehingga Kain bilang, firman Tuhan kata, engkau menghalau aku. Barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah aku akan membunuh. Akan membunuh aku. Ingat jemaat Tuhan. Keadilan Tuhan selalu dibarengi dengan pembelaannya. Dengan kata lain, penghukuman Tuhan kepada manusia atas kedegilan hati, kejahatan hati manusia itu selalu berjalan sama dengan pengampunan. Itu keadilan Tuhan. Sebab Tuhan hukum Kain supaya Kain sadar. Tuhan hukum kita supaya kita sadar atas kejahatan kita.
Di tengah-tengah dia menghukum, selalu berjalan di sisi yang sama. Pengampunan Tuhan. Itu sebabnya ayat 6, ayat 15 kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain. Bahkan dia katakan barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Tuhan hukum Kain. Tapi di satu sisi dia hukum, di sisi yang lain berjalan pengampunan untuk Kain. Itulah keadilan Tuhan. Dia tidak hukum hanya untuk memuaskan dan kemudian binasa manusia. Tapi dia hukum sekaligus ada pengampunan Tuhan. Itu sebabnya dia nyatakan, aku akan menaruh tanda kepada Kain. Weyasem, tanda supaya ia jangan dibunuh. Kata tanda weyasem itu ya diberikan Allah kepada Kain, artinya di sana tanda itu artinya pemeliharaan dan keselamatan sebagai kasih karunia, anugerah kepada Kain. Bagi kita orang percaya, weyasem itu tanda itu apa? Iman. Iman kita kepada Yesus itu tanda. Di balik iman itu kita percaya kepada kelahiran, kematian, penyalipan, kebangkitan, dan kenaikan Kristus. Jadi tanda bagi kita orang percaya iman. Iman itulah tanda bagi kita. Yang terakhir ayat 16. Kita baca untuk mengakhiri. 3, 2, 1. Dan ia menetap di tanah Nod sebelah timur Eden. Kenapa Tuhan tidak musnahkan Kain? Kenapa Tuhan tidak lempar jauh? Tapi di samping tanah Nod, sebelah timur Eden, artinya tidak jauh. Itulah cara Tuhan. Cara Tuhan memberikan kesempatan supaya Kain datang kepada Tuhan. Tetap Allah membuka kesempatan penghukuman Allah kepada Kain supaya dia bertobat. Sehingga ia berkenan kembali, sedangkan pengampunan Allah kepada Kain dibuktikan Kain tidak dibuang jauh. Kain ada di samping Taman Eden. Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita. Dan itu sebabnya mari kita betul-betul kembali. Jaga hatimu, hidup hatimu ditentukan ada dalam hati. Tuhan melihat hatimu, Tuhan tidak melihat kehebatanmu. Apapun dalam rupa dan wujud apapun. Tapi Tuhan lihat hatimu. Biarlah hati kita selalu berkenan kepada Tuhan. Kebencian, iri hati, kedegian, semuanya. Jangan biarkan pikiran mengotori hatimu. Jangan biarkan sebab pikiran ini selalu lebih cenderung jahat. Apapun selalu membuahkan kepentingan kita, keuntungan kita. Tapi hatimu yang akan menjadi filter. Biarlah hatimu berkuasa atas pikiranmu. Supaya hati yang berkenan kepada Tuhan menghasilkan apa yang kita pikirkan berkenan kepada Tuhan. Allah yubarik lakum. Allah memberkati kita sekalian. Beri kemuliaan bagi Tuhan.